Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Berta Belowan, SE MSI AK. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Paulus. Saat ini saya berhome base pada program studi akuntansi. Izinkan saya memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi manajemen. Video ini untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen terkait Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pengajaran. Adapun deskripsi singkat mata kuliah akuntansi manajemen, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini adalah mata kuliah bersyarat, di mana ketika mahasiswa ingin memprogram mata kuliah ini, mahasiswa wajib melulusi mata kuliah akuntansi biaya. Untuk memahami mata kuliah ini, metode yang saya gunakan di kelas untuk pengajaran melalui ceramah, tatap muka di kelas, kemudian ada diskusi kelompok, dan juga ada diskusi kelompok terkait studi kasus dan kuis terkait dengan materi kuliah yang dibawakan. Dan untuk materi kuliah ini bertujuan untuk membahas terkait berbagai macam teknik yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen dengan menggunakan informasi keuangan dan non-keuangan. Adapun capaian pembelajaran terkait mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis secara mendalam terkait konsep dasar akuntansi manajemen, kemudian analisis perilaku biaya dan hubungan biaya volume dan laba. Kemudian mahasiswa menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang pengukuran perilaku biaya, sistem pengendalian manajemen dan biaya berdasarkan aktivitas. Kemudian informasi relevan untuk pengambilan keputusan taktis. Mahasiswa juga diharapkan menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan dan pengendalian. Kemudian terkait dengan penganggaran dan anggaran induk, serta anggaran fleksibel dengan analisis varian, dan juga terkait dengan harga transfer dan organisasi terdesentralisasi. Kemudian mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis secara umum tentang masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Untuk capaian CPMK, kompetensi akhir mata kuliah ini diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi biaya dan informasi dari akuntansi manajemen lainnya dalam menganalisis dan mengorganisasikan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan manajerial berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen. Dan adapun beberapa sub kompetensi mata kuliah. Yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi manajemen. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan teknik kuantitatif untuk penetapan titik impas dan pengukuran perilaku biaya. Kemudian mahasiswa mampu mengkontraskan konsep-konsep pengambilan keputusan taktis terkait biaya, investasi, persediaan. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis pengukuran, pelaporan, dan pengendalian biaya berdasarkan aktivitas. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan taktis. Mahasiswa mampu menyusun anggaran induk. Mahasiswa mampu menyusun anggaran fleksibel dan analisis varian. Kemudian mahasiswa mampu menentukan harga transfer berdasarkan harga pokok, harga pasar, dan harga yang didamaikan. Kemudian mahasiswa mampu mengkontraskan masalah-masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya memperlihatkan video pengajaran saya di kelas untuk
pokok bahasan terkait perilaku biaya. Biaya. Namun sebelum lebih lanjut ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Kirlita. Saya Dedita Nipayu. Saya Teo. Pertama-tama kita akan membahas tentang dasar-dasar perilaku biaya. Pada bab ini akan dibahas bagaimana biaya digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan dan nilai persediaan air. Perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran atau perubahan aktivitas. Adapun biaya yang terdapat di dalam dasar-dasar perilaku biaya itu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya campuran. Yang berikut klasifikasi biaya sesuai perilaku. Yang pertama, sumber daya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sumber daya fleksibel dan yang kedua adalah sumber daya terikat. Selanjutnya ada metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Yang pertama itu metode tinggi rendah, yaitu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik yang digunakan untuk menghitung perpotongan dan kemiringan. Yang kedua metode scatter plot, yaitu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Yang ketiga metode kuadrat terkecil, yaitu metode kuadrat terkecil menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Ketiga, manajemen menggunakan pengalaman dan mempertimbangkan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai perilaku biaya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 ya, terkait dengan perilaku biaya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang akuntansi manajemen, apa itu akuntansi manajemen, ya. Kemudian hari ini kita bahas perilaku biaya, di mana dalam perilaku biaya itu ada biaya variabel. Nanti kita akan bahas biaya tetap, apa itu biaya tetap, kemudian biaya campuran atau biaya semi variabel. Setelah itu kita akan ada diskusi dan ada kuis, ya. Kita kilas balik materi minggu kemarin, ya, terkait dengan akuntansi, ya, akuntansi manajemen. Akuntansi itu apa, ya? Jadi kalau saya bertanya, kalian ditanya apa itu akuntansi, ya sederhananya akuntansi itu adalah proses untuk mengubah input menjadi output. Prosesnya itulah yang disebut akuntansi, yes, ya. Jadi kenapa harus diproses untuk menjadi input, jadi output? Contohnya seperti ini ya. Kalau di dalam akuntansi, input itulah yang kita sebut dengan transaksi. Di mana transaksi ini biasa harusnya ada bukti ya. Bukti transaksi itu berupa invoice, apalagi kwitansi, nota dan lain-lain ya. Itu adalah input yang diproses menjadi output, menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan yang kita ketahui ada neraca, laba rugi, apalagi modal, arus kas, dan yes, catatan atas laporan keuangan. Prosesnya inilah yang kita sebut dengan akuntansi. Oke, itu adalah kelas balik materi kita minggu sebelumnya. Next, sekarang kita masuk di dalam perilaku biaya atau yang kita kenal dengan cost behavior. Ya. Apa
mempelajari dari perilaku biaya ini, kita gunanya yang pertama yaitu pihak manajemen ya bisa menggunakan informasi ini untuk mengendalikan biaya ya. Contohnya seperti apa? Contohnya mengendalikan biaya dalam segi bahan baku ya. Bagaimana memilih pemasok yang tepat ya, pemasok bahan baku yang tepat. Kemudian perilaku biaya ini juga bisa digunakan untuk mengestimasi biaya ya. Analisis terhadap data aktivitas ya, karena kita berbicara perilaku biaya, kita berbicara mengenai aktivitas harian ya. Analisis terhadap biaya perilaku biaya ini bisa digunakan ya untuk membuat model estimasi yang tepat. Kemudian juga yang terakhir juga bisa digunakan untuk membuat keputusan oleh pihak internal perusahaan, yaitu pihak internal perusahaan, pihak manajemen. Oke, untuk membuat keputusan mengenai pesanan khusus, apakah kita mau menerima atau menolak pesanan khusus. Terkait pesanan khusus ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, cost behavior atau perilaku biaya. Perilaku biaya itu kita ingin membahas terkait hubungan antara biaya, dalam hal ini cost per unit, dengan total biaya terhadap activity driver output. Apa itu activity driver output? Itu adalah pemicu biaya, cost drivernya. Ya, pemicu biaya itu bisa berupa jam kerja mesin, bisa berupa unit produksi, bisa berupa jumlah orang, bisa berupa jumlah kali pemindahan atau jam kerja langsung. Ya. Jadi ini adalah activity driver output atau pemicu biaya. So, pemicu biaya atau cost driver itu apa? Cost driver adalah faktor yang menentukan besar atau kecilnya permintaan biaya oleh aktivitas. Pemicu ini digunakan untuk membebankan sumber daya ke aktivitas, ke dalam aktivitas. Oleh karena itu, aktivitas inilah yang perlu kita identifikasi. Ya, nanti seperti apa? Nanti kita bahas. Activity driver adalah faktor yang menentukan besar atau kecilnya permintaan aktivitas oleh objek biaya. Ada tadi jam kerja mesin, jumlah unit, jumlah pemindahan, dan lain-lain. Ya, oke, kita bisa lihat ya, ini adalah activity driver output. Jadi kalau kita contoh bagian penelitian dan pengembangan, kalau kita ingin menggaji bagian personil bagian penelitian dan pengembangan, mereka melakukan apa? Kita harus tahu dulu aktivitasnya apa. Ya, aktivitasnya contohnya bagian penelitian dan pengembangan. Mereka aktivitasnya itu adalah merancang produk baru, ya kan? Bagian penelitian dan pengembangan. So mereka harus digaji berdasarkan apa? Apa yang memicu timbul biaya? Jadi berdasarkan contoh, pemicu biayanya adalah jumlah proposal produk yang mereka buat. Karena mereka adalah bagian penelitian dan pengembangan. Semakin banyak produk yang mereka buat, semakin banyak mereka dibayar. Begitu ya? Sama dengan kalau tukang batu, tukang buat bangunan, ya, apa yang mereka kerjakan? Mereka mengerjakan membuat rumah contohnya, ya, itu adalah pekerjaan mereka. So mereka harus digaji berdasarkan apa? Banyaknya batu yang mereka susunkan, jam kerja mereka kerjakan, ya, itu adalah pemicu biayanya. Contoh bagian produksi, kita mau menggaji 4 tenaga kerja langsung. Mereka mengerjakan apa sih? Apa sih aktivitas mereka? Aktivitas mereka adalah memproduksi barang. So kita harus menggaji atau mengeluarkan biaya untuk mereka itu berdasarkan apa? Pemicunya. Karena mereka memproduksi barang, so kita membayar mereka berdasarkan contoh jam tenaga kerjanya. Berapa lama mereka bekerja? Itu fair lah untuk menggaji mereka kan? Oke.
biayanya itu berdasarkan apa? Jumlah orang yang diawasi, ya. Oke. Untuk pemeliharaan, bagian teknisi, mereka melakukan pemeliharaan mesin, ya. So kita harus mengeluarkan biaya berdasarkan apa? Jumlah jam mereka bekerja. Bagian pemasaran, contohnya, ya. Kita mau mengeluarkan biaya iklan, mengetahui lebih lanjut terkait dengan pemicu biaya. Oke. Kembali kepada cost behavior, kalau kita mau melihat, mengkaji antara hubungan antara cost dengan activity driven output, itu akan menghasilkan 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu biaya variabel cost. Jadi biaya juga ini punya perilaku, bukan hanya manusia, ya. Ya, kalau manusia itu punya perilaku, ya. Kalau pernah lihat putri malu? Putri malu kalau dia disentuh, dia ya. Kalau anak-anak kalau masih bayi, kalau lapar, mereka berlaku menangis. Ya, jadi tapi kalau kalian kalau lapar jangan menangis, ya, karena kalian bukan anak-anak, bukan bayi. So kita kembali kepada perilaku biaya atau cost behavior, ya. Variable cost. Tadi hubungan antara cost biaya dengan activity driver input itu akan membentuk 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah variable cost. Tadi kita sudah bahas bahwa cost behavior adalah hubungan antara total cost dengan cost per unit, ya. Oke. Variable cost. Variable cost itu terjadi ketika total cost-nya berubah sementara cost per unitnya tetap, ya. Donat. Bahan bakunya donat apa? Terigu, apa lagi? Oke, kita ambil telur, ya, biar lebih enak dilihat. Toh? Oke. Telur harganya berapa? 2.000. Ya. Oke. Anggaplah bahan baku untuk membuat donat itu kita butuhkan 1 telur. Setiap 1 donat ada 1 telur yang melekat di dalam. Harganya tadi telur berapa? 2.000. So biaya bahan baku untuk 1 donat yaitu 2.000 untuk 1 telur, ya. Oke, kalau kita memproduksi 500 atau 700 atau 1.000, cost per unitnya tetap berapa? 2.000 untuk bahan baku, ya. Cost per unitnya, tadi dikatakan cost per unitnya tetap. Kamu mau produksi 500, kamu mau produksi 700, tapi cost per unitnya tadi dikatakan dia tetap, ya. Tapi ternyata cost per unit juga bisa berubah. Tapi dia akan berubah dalam batas yang relevan. Ingat, cost per unit bisa berubah dalam batas yang relevan. Oke, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Oke. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan berubah dalam batas yang relevan? Oke, good pertanyaannya, ya. Tadi dikatakan bahwa cost per unit itu akan tetap, tapi kemudian saya mengatakan dia bisa berubah ternyata dalam batas yang relevan, ya, dalam batas yang relevan. Contoh tadi, 1 telur itu harganya berapa? 2.000. Kalau kamu beli telur dalam jumlah yang banyak, dapat diskon nggak? Dapat, ya. Bisa ditawar toh? Bisa mungkin menjadi, kalau kamu beli telur dalam jumlah 1.000 unit, bisa menjadi harganya berapa? Ya, bisa mungkin 1.800. Tapi tidak akan turun harganya. Karena kenapa? Penjual pasti akan mempertimbangkan harga pokok. Penjual tidak akan menjual di bawah harga pokok, karena mereka juga tidak mau rugi, ya. Dia bisa berubah dalam batas yang relevan. Ya, jadi bisa berubah tapi dalam batas yang relevan. Oke.
biaya bahan baku susu ini digunakan dalam produksi? Biaya variabel atau biaya tetap? Ingatlah, biaya variabel semakin tadi dia akan berubah, semakin banyak kamu produksi dia akan semakin banyak juga biayanya. Susu ini kira-kira biaya variabel atau biaya tetap? Biaya variabel. Kalau gaji produksi, biaya tetap. Oke, itu ya. Jadi kesimpulannya adalah biaya variabel, ya, kalau kita berbicara mengenai cost behavior itu akan membentuk 3 biaya. Yang pertama biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya itu berubah sehubungan dengan perubahan output driver aktivitasnya, sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas yang relevan. Kemudian yang kedua, biaya tetap adalah biaya yang totalnya tidak berubah atau tetap dalam batas yang relevan tanpa dipengaruhi perubahan output driver aktivitas, sedangkan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitasnya. Kemudian yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang total dan per unitnya akan berubah sehubungan dengan perubahan output driver aktivitasnya. Jadi biaya juga ternyata punya perilaku seperti halnya manusia. Biaya akan berubah berdasarkan aktivitasnya. Biaya perilaku biaya membentuk biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel. Dengan mengetahui perilaku biaya ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial, ya, juga pengambilan keputusan sehari-hari yang lebih efisien dan lebih efektif. Oke, sekian untuk materi pembahasan kita terkait konsep perilaku biaya hari ini. Selanjutnya kita akan ada evaluasi terkait materi kita untuk hari ini. Jadi siapkan kertasnya untuk evaluasi kita hari ini. Siap ya? Siap. Siap orang, silakan keluar dari barisan. Oke? Semua siap ya? Seperti biasa, waktu timer. Siapkan unitkan timernya. Siap? Siap. Pertanyaan yang pertama 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu habis, silakan digali soal nomor 2. Jadi apa? Ada pertanyaan. Ada berapa pertanyaan kita kemarin?
Demikian deskripsi singkat saya dan video pengajaran saya di kelas. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.